Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan pembahasan matriks tentang determinan dan inverse matriks 3x3 dengan Kak Vino di sini ya. Nah, kita review lagi teman-teman untuk matriks itu kalau persegi 2x2, 3x3, 4x4 dan seterusnya. Pada prinsipnya kita bisa mencari determinan dan inverse ya. Nah, untuk matriks 2x2 kita sudah bahas di video sebelumnya dan kali ini kita akan fokus ke 3x3. Nah, untuk mencari determinan itu kita gunakan biasanya ada dua kemungkinan rumus gitu ya. Rumus yang pertama adalah ini, rumus yang kedua adalah ini. Dan saya sarankan memakai yang kiri, tetapi boleh teman-teman kalau sudah tahu caranya ya silahkan gitu ya. Jadi kalau yang determinan itu intinya adalah kita buat matriksnya, lalu untuk kolom pertama dan kolom kedua kita pindahkan di sebelah kanan, lalu kita kalikan secara diagonal ya atau miring. Yang di bold biru ini itu nanti kita perkaliannya akan kita tambahkan, yang hijau juga kita tambahkan. Nah, antara yang biru dengan yang hijau itu kemudian kita kurangkan hasilnya, itu untuk mencari determinan. Atau teman-teman bisa gunakan juga rumus ini. Jadi kita ambil baris yang atas, A, B, C itu sebagai koefisien di depan. Lalu A itu kita kalikan dengan determinan yang ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini kalau ini A, itu teman-teman kita akan kalikan dengan determinan yang ini gitu. Ya, nanti kalau yang misalkan berikutnya kalau teman-teman ambil yang B, itu yang diambil adalah ini dan ini. Seperti itu ya. Di D, G, F, I. Terus kalau yang C kita akan ambil yang ini. Seperti itu ya. Itu membaca caranya seperti itu dan juga tandanya itu harus seling-seling ya. Ini plus, ini min, ini plus. Seperti itu ya. Nah, ini adalah determinan. Jadi determinan itu teman-teman bisa kerjakan juga dengan konsep determinan biasa yang ini dikalikan ini, dikurangin ini dikali ini. Ya, terserah teman-teman mau dengan cara apa, prinsipnya hasilnya akan sama ya. Kita coba di sini. Ya, kalau kita untuk mencari determinan matriks ini ya, maka kita gunakan rumus yang pertama tadi. Caranya adalah kita pindahkan kolom pertama dan kolom kedua, kemudian kita langsung kalikan ya. Jadi ada selalu akan ada seperti ini ya. Yang di depan itu isi 3, yang di belakang isi 3 terus kemudian dikurangi. Nah, isi di sini adalah perkalian yang ini, teman-teman. Jadi ini sana, ini ke sana, ini ke sana. Nah, itu yang warna merah-merah itu yang kita kalikan. Di minus 3 dikalikan minus 1 dikalikan 2, kita dapatkan 6. 2 dikali 1 dikali 4 kita dapatkan plus 8. Kemudian 0 dikali minus 2 dikali 1 kita dapatkan 0. Seperti itu. Lalu yang belakang itu adalah yang biru-biru ini. Ini. Ya. Jadi 0 dikali minus 1 dikali 4 kita dapatkan 0. Minus 3 dikali 1 dikali 1 itu minus 3. 2 dikali minus 2 dikali 2 itu minus 8. Jadi di sini kita dapatkan 14 minus 11 ya. Kita dapatkan determinannya adalah 25. Itu cara mencari determinan. Nah, bagaimana untuk cara mencari inverse? Ini caranya panjang, teman-teman ya. Jadi inverse matriks 3x3 itu kita akan membuat dulu yang pertama adalah matriks minor. Matriks minor itu nanti kalau tadi ada 9 elemen, yang ini juga akan menjadi 9 elemen. Ya, di mana minor itu adalah determinan dari matriks setelah dihilangkan baris dan kolom yang dibicarakan. Nanti kita coba di soal. Kemudian untuk berikutnya kita akan membuat matriks kofaktor. Nah, kofaktor itu adalah dari matriks minor, lalu tandanya itu kita buat selang-seling. Jadi kalau dengan bahasa sederhana sebenarnya ini tandanya adalah berubah, tetap, kemudian berubah, tetap, berubah, dan seterusnya. Nah, terakhir kita akan membuat matriks adjoint. Nah, adjoint itu adalah transpose dari kofaktor. Nah, yang terakhir untuk mencari inverse-nya, kita akan mencari sebagai satu per determinan, kemudian dikalikan dengan adjoint. Jadi caranya cukup panjang ya teman-teman ya. Nah, supaya teman-teman lebih jelas, kita akan coba di soal saja. Misalkan kita disuruh menentukan matriks inverse dari ini. Ya. Yang pertama kali kita akan menentukan matriks minor. Jadi matriks minor itu caranya seperti ini, teman-teman. Kita contohkan di sini ya. Kalau kita mencari matriks minor elemen 1, 1. Ya, elemen 1, 1 itu baris 1 dan kolom 1 kita hilangkan. Sehingga kita akan dapatkan hanya 1, 1, 2, 2. Dan ini kita hitung sebagai determinan. 2 dikurangi 2. Kita dapatkan 0. Itu adalah matriks 1, 1.
kita coba lagi, misalkan kita mau mencari minor acak aja ya teman-teman, misalkan 32 deh gitu ya. 32 itu berarti baris yang ketiga, kolom yang kedua kita hilangkan. Ya. Nah, kalau baris yang ketiga, kolom kedua kita hilangkan, maka kita tinggal dapatkan 3, 2, 0, 1. Di sini kita akan dapatkan perkaliannya 3 dikurangi 0 hasilnya 3. Seperti itu. Itu mendapatkan matriks minor ya. Nah, jadi intinya kita akan mencari matriks minor itu ada 9 elemen. Nah, nanti kita akan dapatkan matriks minor. Sebelumnya kita juga harus menghitung determinan dulu ya. Determinannya adalah ini ya, di seperti tadi 3 kali 1 kali 2 itu 6, 1 kali 1 kali 6, kemudian 0, dikurangi yang ini 0, ditambah 6, ditambah 4. Jadi kita dapatkan ini 12 dikurangi 10 itu 2. Itu nilai determinannya. Nah, kemudian tadi kita sudah menghitung beberapa matriks minor. Nah, minornya kita gabungkan menjadi 9 elemen. Jadi nanti kita akan dapatkan seperti ini matriks minornya ya. 0, minus 2, minus 2, 2, 6, 0, dan seterusnya. Jadi cara mengerjakannya adalah dari prinsip ini ya. Kita sampling salah satu saja. Nah, kemudian setelah minor, kita buat matriks kofaktor. Matriks kofaktor itu dari matriks minor ini. Hanya tandanya itu yang pertama itu tetap, berikutnya berubah. Kemudian berikutnya tetap berubah, tetap berubah, tetap berubah, dan seterusnya. Jadi akan didapatkan seperti ini. Jadi ini 0, ini tetap 0. Tapi kalau minus 2 akan menjadi 2. Ini minus 2 tetap minus 2. Yang ini 2 menjadi minus 2. Gitu ya. Terus ini 6 tetap 0, nggak ada perubahan karena mau di minus tetap 0 ya. Kemudian ini 1, ini minus 3, ini 1. Itu adalah matriks kofaktor. Dan yang berikutnya kita mencari matriks adjoint. Adjoint itu adalah kofaktor di transpose. Jadi kita tinggal transpose seperti itu. Nah, untuk mencari inverse-nya itu adalah 1 per determinan dikalikan adjoint. Jadi kita tinggal jadikan 1 per 2 dikalikan 0 minus 2, 1, 2, 6, minus 3, minus 2, 0, 1 ya. Di sini kita dapatkan 0 minus 1 setengah, 1, 3, minus 3 per 2, kemudian ini minus 1, 0, dan setengah. Ini adalah matriks G inverse. Ya, itu cara mengerjakan inverse matriks 3 kali 3. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Nah, bicara tentang matriks 3 kali 3, kita juga bisa gunakan untuk menyelesaikan persamaan linear 3 variabel. Ada 2 cara, teman-teman ya. Selain menggunakan inverse, kita juga pernah berbicara tentang metode Cramer. Ini teman-teman pernah bicarakan juga waktu di kelas 10, ya barangkali seperti itu. Nah, untuk metode Cramer itu kita akan membuat determinan, kemudian nanti determinan X, determinan Y, dan determinan Z. Ya, caranya adalah kalau yang determinan biasa itu kita akan ambil koefisiennya saja. Kalau yang X itu bagian X ini akan kita ganti dengan angka ini ya. Itu. Kalau yang Y juga bagian Y-nya, kalau Z-nya dengan bagian Z. Kemudian kita hitung seperti biasa untuk menghitung determinan ya. Saya buat seperti itu aja. Jadi ini 2 minus 6 kali 1 berarti minus 12. Kemudian ini dikali ini ketemunya plus 18. Kemudian minus 4. Lalu kalau dibalik di sini 12 dikalikan 3, 36. Kemudian minus 12, kemudian minus 2 ya. Sini kita dapatkan 6 dikurangi 4 itu 2, lalu dikurangi dengan ini 24 dikurangi 2. 22 ya. Berarti kita dapatkan minus 20 seperti itu. Oke, nah untuk yang ini kita juga hitung teman-teman ya. Jadi kita akan hitung 9 kali minus 6 itu minus 54, kemudian 2 kali 3 kali 16 plus 96, kemudian di sini 28 kali 4 ya 112, kemudian kita kurangin dengan yang kebalik di sini berarti 96 juga. Oke, saya cek sambil maaf ini saya ada salah teman-teman hitungnya ya. Oke.
Jadi ini 12 kali 16 itu 192, kemudian 9 kali 3 kali ini berarti minus 54, kemudian plus 56. Ya, coba saya hitung dulu ini minus 54 ditambah 96 ditambah 112 itu kita dapatkan 154, kemudian kita kurangi dengan 192 dikurangi 54 ditambah 56 kita dapatkan 194. Di sini kita dapatkan minus 40 ya. Kemudian berikutnya yang ini 2 kali minus 28 kali 1 itu minus 56. Lalu ditambah dikurangi 81. Lalu kemudian minus 2 kali 16 minus 32 ya. Ini nanti kita dapatkan minus 169. Kemudian kita kurangi dengan yang kebalikannya, berarti 28 dikalikan 6 itu 168. Kemudian ini minus 96. Kemudian ditambah 9 ya. Oke, 168 dikurangi 96 ditambah 9. Kita dapatkan 81. Di sini kita dapatkan minus 250. Seperti itu ya. Lalu kemudian yang terakhir ini kita hitung minus 2 kali 6 kali 192. 2 kali ini 168. Kemudian ditambah 18 ya. Di sini kita dapatkan, sebentar saya hitung ya teman-teman, minus 192 ditambah ini ditambah 18 itu kita dapatkan minus 6. Kemudian dikurangi dengan yang kebalikannya 9 dikali 6, 54, 162 ya. 162, kemudian dikurangi lagi 112, kemudian dikurangi lagi 32. Oke, saya hitung dulu. Minus 162 dikurangi minus 112 dikurangi minus 32, itu kita dapatkan minus 306. Sehingga di sini kita dapatkan 300. Nah, setelah teman-teman dapat ini, maaf ini saya tambahkan teman-teman, ini adalah dx, dy, dan dz seperti itu. Nah, setelah teman-teman dapat dx, dy, dan dz, kita tinggal mencari x, itu adalah dx dibagi d. Jadi minus 40 dibagi minus 20, kita dapatkan 2. Kemudian untuk mencari y adalah dy dibagi d. Minus 250 dibagi ini, kita dapatkan 25/2. Dan yang terakhir, dz dibagi d. 300 dibagi minus 20, kita dapatkan minus 15. Jadi penyelesaiannya adalah x-nya 2, y-nya 25/2, dan z-nya adalah minus 15. Seperti itu ya. Oke, nah satu lagi adalah penerapan penyelesaian SPLTV dengan cara inverse ya. Nah, jadi kalau seperti ini kita akan mencari inverse, tentunya nanti intinya adalah kita mencari matriks koefisien ya, koefisien. Nah, ceritanya itu nanti akan seperti ini teman-teman ya. Jadi kita akan mencari, ini kan anggap ini adalah x, y, dan z. Kemudian ini hasilnya adalah 8, 1, 7. Nah, di sini kita semacam punya persamaan matriks kan, A dikalikan X sama dengan B. Sehingga kalau mencari X itu berarti A inverse dikalikan B. Nah, kita harus mencari dulu nih inverse-nya ya. Nah, inverse-nya kita awali dengan konsep determinan. Oke, mungkin supaya tidak menabrak ya, menabrak ini saya hapus saja. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini kita mencari determinan dulu. Determinannya adalah ini berapa ini? Minus 6, kemudian plus 9, kemudian minus 4, dikurangin dengan yang ini adalah 9, lalu ini adalah plus 2, lalu kemudian plus 12. Oke ya, 12. Nah, di sini kita dapatkan minus 6 ditambah 9, 3, 3 dikurangi 4, minus 1, lalu ini 11 dan 12, 23 ya. Jadi kita dapatkan minus 24, itu adalah determinannya. Ya, oke, kita cek sekali lagi, ini minus 6, 9, dan 4. Betul ya. Nah, berikutnya kita akan mencari matriks minor, kofaktor, dan adjoint. Ya, seperti itu dengan cara yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, dari bagian itu, kemudian kita akan mencari inverse-nya. Ingat tadi adalah kita kalau mencari persamaan AX sama dengan B, maka untuk mencari X
Y dan Z-nya itu adalah di inverse ya. Jadi inverse itu 1 per determinan kita kalikan dengan matriks adjoint-nya ya. Minus 8, 0, 1, 5, minus 5, dan 3. Kemudian minus 13, minus 6, 9 ya. Lalu kemudian ini adalah inverse-nya ya. Nah, lalu kemudian baru kita kalikan dengan elemen yang ininya. Nah, teman-teman jangan mengalihkan 1 per 24-nya dulu karena pasti nanti jadi ribet ya. Kita bisa kalikan angkanya dulu saja. Minus 4 dikalikan 8 itu minus 32, lalu minus 8, lalu 0 ya, seperti itu. Kemudian 1 dikali 8, 8, minus 5 dikali 1 itu minus 5, ditambah 21. Lalu minus 13 dikali 8 itu 104, minus ya. Kemudian minus 6, kemudian plus 63. Nah, kita dapatkan minus 24 dikalikan dengan minus 40, ini 24, kemudian yang ini adalah minus 110 ya, 110 dikurangi 63, jadi kita dapatkan minus 47. Yang artinya hasilnya adalah ya ini 40 per 24 itu sama aja 5 per 3, kemudian ini minus 1, yang ini adalah 47 per 24. Jadi nilai X, Y, dan Z-nya kita dapatkan seperti itu teman-teman ya. Memang agak nggak bagus ya hasilnya ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa mengerjakan itu dengan tepat ya, seperti itu. Jadi cara menggunakan inverse matriks 3x3 dalam penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, itu adalah bagian pembahasan kita tentang matriks dan kita akan jumpa di bab selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton.